Rizki itu bagai hujan deras yang Allah turunkan dari langit. Kenapa rizkimu susah? Rizki itu saya umpamakan hujan yang turun dari langit, diturunkan Allah, sangat deras. Jika orang tidak ada penghalang antara dirinya dengan langit, maka orang itu akan basah kuyup. Bahkan jika dia tak minta dikenai hujan, dia akan tetap basah kena hujan. Orang-orang yang tak kena hujan adalah orang yang berteduh atau memakai apa saja sebagai pelindung agar tak basah kena hujan. Jadi rizki itu sebenarnya bagai hujan yang diberikan kepada siapa saja, bahkan bagai hujan yang deras. Apa yang menghalangi? Yang menghalangi rizki adalah dosa-dosa kita sendiri. Allah tak terhalang, kitalah yang terhalang. Allah jadikan dosa-dosa kita jadi penghalang rizki, karena Allah masih sayang kepada kita, agar kita sadar. Lalu kenapa orang yang maksiat dan berbuat dosa, rizkinya deras, kaya-kaya? Karena Allah tidak suka kepada mereka, dan membiarkan mereka lena, hanyut dalam kenikmatan dunia lalu mati dan disiksa atau kekal selamanya di neraka. Kita orang-orang yang beriman, masih disayangi Allah, agar kita kembali, menyesali semua dosa, lalu nanti akan sampai kepada surganya Allah. Jadi penghalang rizki itu adalah dosa-dosa kita. Kalau kita bertaubat, maka Allah akan membuka penghalang-penghalang rizki kita, sampai tak ada penghalang lagi. Orang yang tanpa penghalang antara dirinya dengan langit, ketika hujan maka akan basah kuyup badannya. Orang yang tak ada dosa, maka tak kerja pun, rizki akan mendatangi, sebagaimana orang yang basah kuyup karena hujan mendatanginya. Makanya Rasulullah mengumpamakan orang yang bertaubat itu umpama bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu, orang sekitar suka datang, membawakan oleh-oleh, ada sabun, bedak bayi, selimut, gendongan, minyak telon, dan lain-lain. Padahal orang-orang itu tak kenal dengan bayi, karena bayinya juga belum diberi nama. Tapi walau tak kenal, mereka membawakan rizki ke bayi, walau bayi tak minta atau kerja di rumah orang itu. Nah, seperti itulah rizkinya orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itu juga jadi tolak ukur, apa taubatmu sudah diterima. Lihat, apa orang-orang sekitarmu yang tak kenal denganmu membawakan aneka kebutuhanmu. Sebagaimana bayi yang dibawakan aneka kebutuhan yang diperlukannya. Di mana-mana orang banyak mengeluhkan ini itu, khususnya mengeluhkan soal rizki. Kenapa rizki saya susah? Kenapa serba sulit? Nyari rizki kemana-mana kok ya sulit. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Al-Lauh Al-Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Jadi rizki semua makhluk di bumi, termasuk manusia, sudah dalam tanggungan Allah. Nah, karena rizki dalam tanggungan Allah, pemberian Allah, permasalahannya sebenarnya simpel, tidak ruwet. Kita tinggal mendekatkan diri kepada pemberi rizki, yaitu Allah. Misal rizki kita ditanggung polisi, ya kita tinggal mendekatkan diri kepada polisi. Kalau rizki ditanggung bupati, tinggal mendekatkan diri pada bupati dan lain-lain.
Kok kita sudah mendekatkan diri kepada polisi, tapi rizki tidak diberi oleh polisi? Ya, siapa tahu kamu punya salah pada polisi, misal istrinya polisi kamu bawa lari, lalu kamu minta rizki pada polisi yang memberi rizki, apa kira-kira diberi? Bukan diberi, tapi kamu akan diringkus dan dimasukkan penjara. Kita disusahkan rizki itu karena kita punya salah sama Allah, tapi tidak mau minta maaf. Kewajiban yang diperintahkan Allah tidak dijalankan, misal jarang sholat, atau apa yang dilarang Allah malah dikerjakan. Itu namanya kan nantang rizkinya tidak diberikan. Kalau punya salah sama Allah, entah sengaja atau tidak, bertaubat, minta maaf atas kesalahan, lalu mendekatkan diri pada Allah, khususnya diperbanyak zikir yang berhubungan dengan rizki. Nanti rizki akan dilancarkan, diberikan berlimpah ruah. Jangan suka menyekutukan Allah dengan benda-benda, menyekutukan Allah dengan ilmu dan kepintaran, selalu merendah dan memperlihatkan butuh pada Allah. Jangan tiru setan iblis bersifat, tapi ikuti petunjuk Allah berpribadi. Semua itu mudah kalau kita di dalam rel yang ditetapkan Allah, dan akan sulit semua jika kita di jalan yang keluar dari rel kehidupan. Allah memerintahkan kepada kita bertawakal atau berserah diri padanya, malah kita mencari pelindung dengan selain Allah. Entah itu harta, jabatan, ilmu, kesaktian, bahkan benda-benda yang ciptaan kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Bagaimana Allah akan memberikan rizki berlimpah kalau kita sendiri menentang kepadanya? Beragamalah dan beribadahlah yang benar, nanti akan mudah semuanya. Hidup itu indah dan mudah. Kita sendirilah yang mempersulitnya, atau perbuatan kita yang menjadikan hidup itu jadi sulit. Bertobat dari segala dosa, dan jalankan ibadah secara syariat dan secara hakikat, nanti rizki dan semua akan mudah. Allah itu tidak butuh ibadah kita. Ibadah dan amal kita itu semua kembali untuk kepentingan kita sendiri. Rezeki seret, sebenarnya tidak ada alasan apapun Allah tidak memberi rizki. Allah memberi rizki pada semua makhluk di atas bumi maupun di dalam bumi. Tak memandang apapun itu akan diberi rizki. Seumpama burung terbang pagi-pagi dalam keadaan lapar, sore hari dia akan pulang dalam keadaan kenyang. Semut dan cacing pun diberi rizki. Apa yang dimakan cacing itu rizkinya cacing. Jangan kira apa yang dimakan cacing itu tidak enak. Itu yang enak menurut lidah cacing. Cacing kamu kasih roti berlapis mentega malah dia akan muntah, dan jika dia ditanya roti berlapis mentega itu tidak enak, walau menurutmu enak belum tentu menurut makhluk lain enak. Itu menunjukkan keadilan Allah dalam memberi rizki. Lalu kok kita rizkinya seret? Itu lihat ke dalam diri. Kalau kamu mengeluh karena ditimpa keadaan rizki seret itu, maka itu tandanya itu keadaan karena azabnya Allah atas dosa-dosamu. Solusinya agar rizkimu lancar, maka bertaubat dan banyak sedekah. Kok kamu ditimpa keadaan rizki seret itu kamu bersabar dan tak mengeluh? Adanya apa yang dimakan itu seadanya, maka keadaanmu itu dinamakan ujian dari Allah. Solusinya terus bersabar dan banyak sedekah. Juga beramal mendekatkan Allah lewat zikir-zikir rizki. Ada kalanya keadaan rizki seret itu karena ada penghalangnya. Bisa saja iblis menghalangi.
dengan cara misal contoh kamu jualan, lalu ada orang mau beli ke tempatmu gak jadi, karena iblis membisiki orang itu agar gak jadi beli ke tempatmu. Solusinya iblisnya ditarik dan dilemparkan ke neraka. Atau ada juga rizki seret itu karena dukun menanam tumbal untuk menghalangi rizkimu. Solusinya dukunnya dibunuh dan penghalang rizki diambil. Sang Kiai